kepada Sesti supaya mulai menggali firman Tuhan tentang apa yang dikhotbahkan barusan. Di dalam kitab Ibrani pasal 7, 8, 9, 10 semua bercerita tentang imam besar Melkisedek yang menunjuk kepada imam Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Harus ada kemajuan dan pembaharuan. Kemudian di dalam kisah para rasul, saya akan bacakan kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ini berulang kali saya bahas dengan berbagai kalangan dan teman-teman yang ikut serta di dalam pembahasan. Ada di sini. Siapa nama Bapak? Jonas ya? Namamu ya? Nah, ini ahli Taurat juga. Ini sudah kita bahas ini tentang 7 orang dipilih untuk melayani khusus kepada orang miskin, orang papa, orang yang berkekurangan, janda-janda, anak yatim piatu. Kita baca kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Sudah dibuka? Mari kita membaca. Saya baca judulnya 7 orang dipilih untuk melayani diakonia. Ketika murid-murid terus bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang yang berbahasa Yunani terhadap yang berbahasa Ibrani karena pelayanan sehari-hari kepada janda-janda mereka kurang diperhatikan. Cuman ayat 2. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Ulang dulu sekali lagi, kalian kurang rajin membaca. 2, 3. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Oleh sebab itu, saudara-saudara, carilah dari antara kamu 7 pria yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat, yang akan kami tunjuk untuk tugas ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu disepakati oleh jemaat dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan Prokorus, dan Nikanor, dan Timon, dan Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu menghadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Sama-sama duduk. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Mari kita memperhatikan implikasi dan aplikasi daripada ayat ini. Katakan maka makin bertambahlah jumlah jemaat itu. Makin bertambahlah jumlah jemaat. Dan apa yang terjadi? Karena
jemaat itu bersepakat untuk melakukan anjuran para rasul itu, dan rasul pun merasa didukung dan mereka dengan setia dan taat menyebarkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itulah maka firman Tuhan sampai ke Tanah Batak, Tanah Toraja, Tanah Nias, Tanah Minahasa, Tanah NTT, NTB, Tanah Maluku, Utara, Papua, seluruh Jawa ini. Dari mana itu? Bukankah aplikasi daripada seruan dari para rasul? Maka penginjilan tersebar ke seluruh dunia. Akibat daripada apa? Akibat daripada mereka mendengar seruan Nabi, seruan Rasul, dan Roh Kudus, Holy Spirit turut bekerja di dalam Markus 16 ayat 20. Tolong buka Markus 16 ayat 20. Ini sebagai acuan pedoman bagi kita sebagai murid Tuhan. Kalau sestini murid Tuhan, kamu semua yang duduk bagi umum murid Tuhan. Amin. Ya, semua kalian murid Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka akan pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menyembuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, mujizat terjadi. Dan berapa banyak para epistel, para apostel. Ada apostel di Afrika, ada apostel di India, ada apostel Kristen, ada apostel yang lain di seluruh dunia. Apostel artinya utusan. Jadi, maukah saudara menjadi utusan? Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, sujud bersama Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, dan jubah putih pujian. Kuduslah Tuhan. Kuduslah umat Tuhan. Siapakah saudara? Dikehendakinya kita menjadi makhluk ilahi. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa kembali umat pilihan itu yang dirancang Tuhan menjadi makhluk ilahi. Pak Berdiri, bukan makhluk seperti kita ini. Bisa kita diubah Tuhan menjadi makhluk ilahi? Bisa. Dan itu pasti terjadi asal kita taat, setia, dan tekun mengikuti firman dan melakukan anjuran para nabi dan anjuran para rasul. Jadi perpuluhan sebetulnya ada di dalam aturan Melkisedek sejak Abraham melakukannya. Hanya tidak ditulis secara lengkap sempurna di dalam firman Tuhan, di dalam buku ini. Karena Yohanes mengatakan kalau ditulis semua firman yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dan Tuhan sendiri, tidak muat seluruh
Tapi satu hal yang harus saya sampaikan, mari kita baca Matius 5 ayat 48. Bisa kamu bukakan itu? Matius 5 ayat 48. Nah, latar belakang ayat ini adalah mulai dari pasal 5 ayat 1. Siapakah Yesus? Dia datang bukan untuk mengubah Taurat dan seluruh apa yang disampaikan oleh Musa, tapi dia datang untuk menggenapinya, termasuk apa yang diceritakan oleh Musa di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, dan kitab Pulangan. Semua itu ditulis oleh Musa. Dan kapan kamu sampai menulis itu? 40 hari 40 malam Musa berada di Gunung Horeb. Semua itu ditulis di Gunung Horeb. Tuhan yang perintahkan Musa untuk tulis itu. Makanya Musa terkenal sebagai abdi Allah. Satu iota dari Taurat itu tidak boleh hilang. Satu iota, satu titik koma dari Taurat. Maka Taurat yang disampaikan Musa disempurnakan oleh Yesus. Sempurna. Maka itu disimpulkan di sini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita sebagai makhluk ilahi yang Tuhan ciptakan, di dalam diri kita ada nafas Allah. Dan dalam perjamuan kudus Tuhan telah serahkan tubuhnya menjadi makanan kita dan menyerahkan darahnya menjadi minuman bagi kita. Jadi siapakah kita? Jadi kalian kalau bermata-mata atau cemberut atau miring kepala kalian mendengarkan firman, bagaimana kalian bisa masuk surga? Rendahkanlah hati dan ikutlah Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Kita semua, kalian semua dikasihi Tuhan. Semua kalian dikasihi Tuhan. Tidak ada kalian yang tidak beroleh anugerah kasih karunia Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya, salam. Salam. Selamat berjuang. Selamat berjuang.